Selamatnya. Seorang ibu tiba-tiba harus menjalani persalinan saat antri di bank di Subang, Jawa Barat. Ibu bernama Ririn Anggreni 25 tahun ini pun melahirkan di atas kursi antrian dibantu seorang tenaga medis. Kejadian ini pun terekam warga hingga viral. Kejadian bermula saat Ririn hendak mengaktifkan ATM yang terblokir untuk mengambil uang. Tiba-tiba ia mengalami kontraksi lalu menjerit hingga harus direbahkan di kursi antrian. Lalu terjadilah proses melahirkan. Sang ibu mengaku selama kehamilan tidak pernah memeriksakan kandungannya karena sibuk mengasuh anak pertamanya yang baru berusia 3 tahun. Langsung kerasa perutnya sekali mulus langsung keluar. Air ketubannya pecah. Emang nggak taunya lagi bulannya atau gimana tuh? Enggak, karena kan masih lama, harusnya tanggal 22 kalau perhitungan. Kata bidan itu? Enggak, saya yang itu, kan enggak ke bidan. Oh, belum pernah diperiksa Iya. ke bidan? Saat ini kondisi bayi sehat dengan berat 3,6 kg dan diberi nama Febrian Saputro Brimola oleh pihak bank. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sejumlah bayi yang tengah tertidur ditemukan polisi dari sebuah rumah di wilayah Bandung, Jawa Barat. Saat digerebek, polisi mengamankan beberapa orang dewasa yang disinyalir sebagai pelaku perdagangan bayi. Total ada 3 tersangka yang diamankan petugas Polsek Tambora atas kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO. Seluruh tersangka ditangkap dari daerah Karawang dan Bandung. Penggerebekan sendiri berawal dari adanya laporan warga yang curiga dengan aktivitas para tersangka. Adanya laporan dari masyarakat yaitu ibu dari bayi yang diperdagangkan. Korbannya warga Tinggal di Tambora. Hingga kini polisi masih memeriksa pelaku yang telah diamankan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Warga panik saat api berkobar di Gang Swadaya 1, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu malam. Warga pun bahu-membahu berupaya memadamkan api membantu petugas pemadam. Namun api dengan cepat merambat hingga membakar 7 bangunan yang terdiri rumah warga, bengkel, dan pengepul barang bekas. Selain 7 bangunan, 2 kendaraan roda 2 dan 1 kendaraan roda 4 ikut terbakar karena cepatnya api. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Dia keluar dari kamar mandi atau api udah masuk plafon besar. Upaya dia teriak keluar, ya memang membesar. Nah, dari damkar sendiri setelah masuk, ini banyak kendala karena akses dilalui mobil kami gede, jalan kecil nggak bisa. Nah, pemadaman dengan unit air dengan unit itu ada keterbatasannya, sempat kehabisan ya, sempat padam. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Api mulai bisa dipadamkan setelah menerjunkan 13 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Sementara aksi pencurian tiang lampu taman di Kelapa Gading, Jakarta Utara dipergoki oleh emak-emak. Meski sudah direkam dan diteriaki, maling tetap nekat membawa curiannya. Dalam rekaman video warga, seorang pria tengah menggotong sebuah tiang lampu taman di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sementara dari kejauhan, emak-emak yang melihat aksi tersebut terus meneriaki pelaku. Meski sudah diteriaki, pelaku dengan santai tetap membawa tiang curiannya menuju seorang rekannya yang menunggu di sebuah sepeda motor dan kabur. Sementara sisa besi tiang yang habis dipotong para pelaku terlihat berserakan. Diketahui pencurian serupa memang kerap terjadi, namun biasanya dilakukan pada malam hari. Tapi dia sembari ngergajiin lampu taman itu. Nah, pas mungkin ada susah kali ya sama dia buat ini, akhirnya digoyang-goyangin. Nah, karena di sini dia udah ngegoyangin tiang itu, di sini udah pada teriak-teriak maling. Warga berharap agar aksi tersebut dapat ditindaklanjuti karena dirasa meresahkan. Apalagi pencurian turut menyasar besi pembatas jalan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa mengalami trauma, siswa korban bullying minta perlindungan psikologi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Polisi juga mengungkap korban dianiaya lebih dari 1 kali.
Korban perundungan SMA elit di kawasan Serpong mendatangi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Jalan Rawabuntu, Tangerang Selatan, Banten. Korban datang menggunakan jaket biru didampingi oleh orang tua serta komisioner KPAI. Kedatangan korban guna mendapatkan bantuan psikologis karena saat ini kondisinya masih mengalami trauma. Kami memastikan apakah sudah mendapatkan pendampingan psikologis dan anak masih butuh pemulihan. Sebelumnya, video siswa sekolah elit di Serpong melakukan aksi perundungan terhadap juniornya di sebuah warung viral. Aksi bullying dilakukan oleh para senior terhadap korban sebagai syarat untuk masuk geng. Korban yang merupakan calon anggota geng harus mengikuti permintaan anggota gangster. Mulai dari membeli makanan, bahkan hingga mendapat kekerasan fisik seperti dipukul dan disundut rokok. Ironisnya, salah satu anak artis diduga terlibat dalam aksi perundungan. Akibat aksi penganiayaan, korban mengalami luka memar hingga bekas luka bakar. Polisi juga mengungkap korban dianiaya lebih dari satu pelaku dan lebih dari satu kali. Namun hingga kini, polisi belum merilis para pelaku kasus bullying sadis di sekolah elit di kawasan Serpong. Dari Tangerang Selatan, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan pencurian dengan kekerasan yang melibatkan 2 anggota polisi ditangkap Satreskrim Polres Garut, Jawa Barat. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, uang senilai Rp50 juta yang diletakkan dalam bagasi motor raib digondol oleh maling. Enam komplotan pencurian dengan kekerasan yang telah beraksi di sejumlah lokasi di Garut, Jawa Barat ditangkap Satreskrim Polres Garut. Keenam pelaku memiliki peran yang berbeda-beda, termasuk adanya keterlibatan 2 oknum anggota polisi aktif dari Polres Garut dan Polres Sukabumi. Kini keduanya telah dilakukan proses hukum, termasuk akan dipecat. Komplotan ini ditangkap petugas saat melakukan pencurian dan merampas kendaraan korban di kawasan Leles, Garut dan membuang korbannya ke tempat yang sepi dengan tangan terikat dan mata tertutup lakban. Modus pelaku dengan melakukan pemerasan terhadap korbannya seolah-olah sedang menjalankan tugas penangkapan. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi seorang pelaku pencurian yang menggasak uang senilai Rp50 juta yang disimpan dalam bagasi motor di Jalan Erlangga, Karanganyar, Panggung-Rejo, Pasuruan. Usai menggasak kantong berisi uang, pelaku segera melarikan diri bersama rekannya. Diduga pelaku sudah membuntuti korban usai mengambil uang di sebuah bank. Namun saat korban singgah ke toko bangunan, korban lupa mengambil kunci motornya. Kesempatan ini dimanfaatkan pelaku dengan menggasak uang di dalam kantong. Korban pun segera melapor ke polisi. Masih kita selidiki apakah memang ada kesengajaan korban itu menaruh dalam itu dan kunci kontaknya memang sengaja ditaruh, kita masih selidiki. Jadi keterdugaan pelaku dengan tersangka ini masih kita. Sementara di Bogor, Jawa Barat, kamera CCTV juga merekam aksi pencurian uang cash Rp30 juta dari dalam mobil yang terparkir di Pasar Citerep. Pelaku diduga sudah memantau situasi sebelum melakukan aksinya, sehingga saat membuka pintu mobil korban tidak menyadari. Usai menggasak uang dalam kantong, pelaku langsung melarikan diri bersama rekannya menggunakan sepeda motor. Diketahui pelaku berjumlah 3 orang. Dari Pasuruan, Jawa Timur dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga konsumsi jamur liar untuk sarapan. Satu keluarga keracunan di Karangkamulyan, Ciamis, Jawa Barat. Sementara di Labuan Batu, Sumatera Utara, puluhan warga keracunan usai menyantap makanan hajatan. Satu keluarga di Dusun Sumur Bandung, Desa Karangkamulyan, Kabupaten Ciamis, harus dirawat di IGD RSUD Ciamis, Jawa Barat. Mereka mengeluh mual dan muntah setelah mengonsumsi olahan jamur liar untuk sarapan pagi. Para korban adalah ayah, ibu, dan ketiga anaknya. Sebelumnya sang ayah memetik jamur liar bersama anaknya di sekitar pabrik kayu tempatnya bekerja.
Ia tak menyangka jamur yang diolah untuk dikonsumsi tersebut ternyata beracun. Sang ibu pun sempat curiga karena jamur tidak seperti jamur biasa yang sering dikonsumsi. Pihak rumah sakit langsung memberikan pertolongan kepada Pak Sutri dan ketiga anaknya yang berusia 3, 10, dan 12 tahun itu. Untuk muntah-muntah dan mencretnya, tadi kami sudah melakukan rehidrasi terutama untuk anak yang usia 3 tahun sama 10 tahun sudah dilakukan rehidrasi. Dan untuk orang tuanya sudah kami lakukan bilas lambung, sudah dilakukan pemeriksaan untuk lab dan pemberian obat-obatan. Dokter IGD sudah mengamankan sampel jamur liar yang diduga beracun untuk diperiksa di laboratorium. Saat ini kondisi kelima korban keracunan jamur liar sudah mulai stabil dan masih dalam perawatan tim medis di IGD RSUD Ciamis. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Puluhan warga Kelurahan Siol Dengan Rantau Selatan harus mendapatkan perawatan intensif di RSUD Rantau Perapat akibat keracunan usai menyantap nasi bungkus hajatan dari salah seorang warga Padang Pasir Urung Kompas yang berisi rendang telur dan tauco. Rata-rata korban mengalami mual, diare, serta lemas. Pihak Dinas Kesehatan Labuhan Batu akan mengirim sampel sisa makanan ke laboratorium guna mengetahui penyebab pasti 50 warga Kelurahan Siol Dengan Rantau Selatan ini keracunan. Gembung di tawar, udah gitu langsung ke kamar mandi. Mulai tadi malam, kalau awal asal ke kamar mandi nggak bisa lagi ke kamar, tidur di kamar mandi. Sementara sisa makanan sudah kita bawa ke Dinas Kesehatan dan akan kita kirim ke Bepom Medan untuk diperiksa sampel makanan. Gejala-gejala yang mereka alami itu apa aja? Ada nggak yang misalnya muntah seperti apa? Yang mereka alami itu ada pusing, muntah, dan lemas, Pak. Pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan Pemkab setempat untuk menyelidiki kasus keracunan puluhan warga tersebut. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Pemirsa, kasih sayang orang tua terhadap anak tak ada batasnya. Di Surabaya, Jawa Timur, seorang ayah rela memberikan ginjalnya untuk sang anak yang masih berusia 21 tahun. Sang ibu pun tak kuasa menahan tangis saat operasi transplantasi berlangsung di rumah sakit. Tim medis memantau secara seksama jalannya operasi transplantasi ginjal untuk Gayu Londeng Putri 21 tahun dari sang ayah, Agus L. Arifin 48 tahun di RSPAL Dr. Ramelan, Surabaya. Sebelumnya selama 2 tahun Gayu mengidap infeksi ginjal kronis yang mengakibatkan gagal ginjal. Selama operasi berjalan, sang ibu Pamuji Rahayu tak kuasa menahan tangis karena suaminya rela memberikan ginjal untuk kebaikan anaknya. Ia mengaku jika gejala gagal ginjal sudah terlihat sejak Gayu di taman kanak-kanak dan mudah lelah. Sebelum operasi transplantasi digelar, tim dokter dan pasien juga sudah menjalani hemodialisis selama 2 tahun. Hingga rencana transplantasi organ yang dilakukan sejak awal 2023. Waktu itu sekitar November ya. November itu beliaunya menyarankan kita dikasih wawasan karena anak saya Gayu itu masih muda, jalannya masih panjang. Jadinya untuk biar dia menapak ke depan, menyongsong masa depannya, nggak harus cuci darah. Kita melaksanakan koordinasi sebagai pengaku adalah tim transplantasi ginjal RSUP Dr. Karyadi karena melihat mereka melakukan operasi yang cukup banyak dengan keberhasilan yang tinggi dan mereka juga sudah melakukan visitasi ke RSPAL. Melihat kasus gagal ginjal yang diderita Gayu, sang ibu juga memberi pesan kepada seluruh orang tua agar lebih peka terhadap kesehatan anaknya agar kasus gagal ginjal pada anak bisa teratasi sejak dini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, pencari pembunuh bayaran diringkus unit pidana umum Polrestabes Palembang. Ironisnya pelaku merupakan seorang ibu rumah tangga. Sungguh nekat kelakuan wanita 40 tahun ini. DV ditangkap petugas Polrestabes Palembang lantaran menyiram air keras dan menusuk Aminuddin dan Robani yang merupakan ayah dan anak hingga menderita luka bakar dan luka tusuk di perut. Tak sendiri, DV beraksi bersama 5 pelaku lainnya.
3 diantaranya sudah terlebih dulu ditangkap dan menjalani hukuman. DV yang merupakan residivis narkoba ini berperan sebagai pencari pembunuh bayaran dengan upah 30 juta rupiah dari pelaku yang dendam terhadap korban. Dimintai tolong dari orang yang saat ini sedang kita dalami, yang berada di lapas, sedang menjalani narapidana, karena akibat ada motif dendam, yaitu dendam kepada saudara Aminuddin. Orang yang ada di lapas tersebut saat ini statusnya sebagai narapidana. Atas perbuatannya, DV pun dijerat dengan pasal 355 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sementara petugas masih memburu 2 pelaku lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara seorang pria nekat curi pakaian dalam wanita yang tengah dijemur di Parepare, Sulawesi Selatan. Sementara akibat mabuk berat, seorang pemuda yang bobol toko sembako dikunci oleh pemilik toko hingga tidak bisa kabur. Seorang pria terekam CCTV saat mencuri pakaian dalam wanita yang dijemur di teras rumah warga di Jalan Bambu Runcing, Kecamatan Baju Kiki Barat, Kota Parepare. Pelaku sengaja turun dari motornya lalu mengambil sejumlah pakaian dalam wanita. Usai melakukan aksinya, pelaku memasukkan hasil curiannya ke dalam celana yang dikenakan. Tidak sampai di situ, pelaku juga mengambil daster dan menyimpannya di bagasi motor. Aksi ini sempat dipergoki warga, namun pelaku segera kabur meninggalkan lokasi. Dia tidak memikirkan bahwa pada saat mencuri pakaian yang dijemur itu dilihat oleh tetangga, dan ternyata ketahuan yang ditahu itu pada saat tetangga saya yang teriak bahwa bilang nah kena kamera CCTV. Ya. Oh, jadi sempat kepergok sama tetangga ya yang si pelaku itu. Tapi pada saat kepergok langsung nih ditancap ke motornya. Oh, langsung tancap gas. Iya. Saat ini polisi masih menyelidiki rekaman CCTV dan meminta keterangan pemilik rumah untuk memburu pelaku pencurian jemuran warga. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Dalam kondisi linglung, pemuda ini diinterogasi warga usai tertangkap membobol sebuah toko sembako di Jalan Raya Grobogan Solo, Desa Danyang Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Pemuda ini ditangkap saat tergeletak di gudang dalam kondisi mabuk berat. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku yang diketahui berinisial AD melompat pagar dan mencongkel pintu toko. Setelah berhasil masuk, pelaku merusak dan mengobrak-abrik seluruh isi dagangan toko. Aksinya diketahui saat pemilik toko hendak melaksanakan sholat subuh dan melihat pintu toko terbuka serta kondisi barang berantakan. Melihat pelaku tertidur, pemilik toko langsung mengunci pintu gudang hingga pelaku tidak bisa kabur. Seperti orang bingung, terus kelihatan ke belakang tuh terus tidur di gudang belakang sampai pagi, sampai yang tuan rumah itu bangun memergoki terus dikancing, ditutup lagi biar nggak lepas ya, ngertinya kan orang asing masuk ditutup. Sebelum memasuki toko, pelaku bersama 4 rekannya asyik karaoke sambil menenggak minuman keras. Pelaku mengaku merasa memasuki toko majikannya dan tidak berniat untuk melakukan pencurian. Pelaku kemudian diamankan di Mapolres Grobogan, Jawa Tengah untuk pemeriksaan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Mirsa, aksi pencurian motor di depan pos RW di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat terekam CCTV. 2 pelaku nekat beraksi di siang bolong saat ramai aktivitas warga. Aksi pencurian motor di siang bolong terjadi di Jalan Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku datang berboncengan sepeda motor dan mengincar motor yang terparkir di depan pos RW. Satu pelaku berperan memantau lokasi dan memastikan aksi mereka tidak terpergok warga, sementara satu pelaku lainnya sebagai eksekutor. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor jenis Matic. Korban mengaku baru menyadari motornya telah raib saat korban yang sehari-hari berprofesi sebagai pengemudi ojek online hendak mengantarkan orderan.
sekitar jam setengah 3, tapi saya sadar jam 3. Waktu saya lihat motor ada 2 harusnya nih Bang, Genio sama Beat. Nah motor saya yang Beat yang hilang. Berbekal bukti rekaman CCTV dan kepemilikan surat kendaraan, korban pun telah melaporkan kasus kehilangan motor ke Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Para warga dihebohkan dengan kemunculan ular sanca kembang dengan panjang sekitar 3,5 meter. Ular ditangkap warga saat memangsa kucing di pekarangan belakang rumah. Warga di Desa Karangdinoyo, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro dihebohkan dengan kemunculan seekor ular sanca kembang dengan panjang sekitar 3,5 meter. Saat ditangkap warga, ular tersebut sedang memangsa kucing di pekarangan belakang rumah. Penemuan ular kemudian dilaporkan ke petugas Babin Kantipmas dan diteruskan ke petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Warga mengaku baru pertama kali melihat kemunculan ular besar di desanya dan tidak ada yang merasa kehilangan hewan ternak akibat dimakan ular. Ditangkap oleh warga, diamankan di salah satu rumah warga, dan kemudian tadi melapor kepada saya selaku Babin Kantipmas. Saya laporkan kembali ke Dinas Pemadam Kebakaran Pos Borno, sehingga petugas dari Pemadam Kebakaran tadi ke lokasi untuk mengamankan ular tersebut dan kemudian akan diamankan di pos pemadam kebakaran Borno. Setelah dievakuasi, ular sanca ini selanjutnya akan dilepas ke habitatnya di kawasan hutan lindung setempat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang emak-emak pingsan akibat kepanasan saat antre membeli sembako murah di depan kantor Kelurahan Karadenan di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Sementara di Tegal, Jawa Tengah dan Bojonegoro, Jawa Timur, antrean beras murah berjalan ricuh dan saling berdesakan. Emak-emak ini pingsan akibat kepanasan saat mengantri sembako murah di depan kantor Kelurahan Keradenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Emak-emak pun segera dievakuasi warga dan petugas ke lokasi yang jauh dari kerumunan. Ribuan orang rela antri berdesakan demi mendapatkan sembako murah akibat mahalnya harga kebutuhan pokok saat ini. 54.500, 55.000. Mungkin sampai 70 lebih lah gitu. Iya. Gimana Bu perasaannya Bu dengan ada harga beras murah ini Bu? Senang nggak Bu? Ya syukurin aja lah. Sementara di Pasar Kejambon, Kota Tegal, Jawa Tengah, pedagang dan pembeli terlibat adu mulut saat digelarnya beras murah Bulog SPHP. Antrian yang semula tertib berubah ricuh setelah warga berdesakan hingga saling serobot. Akibatnya penjualan beras murah terpaksa dihentikan sementara hingga situasi kondusif. Kericuhan antri sembako murah juga terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. Seorang mak-mak nyaris pingsan kelelahan dan seorang balita menangis akibat terjepit di kerumunan massa. Petugas terpaksa mengevakuasi mereka untuk keluar dari kerumunan. Meski demikian, warga antusias mengikuti program pasar murah yang dilaksanakan pemerintah daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Naiknya harga sejumlah komoditi pangan juga berdampak pada para pedagang warung makan. Pedagang mengeluhkan mahalnya harga beras yang kini mencapai Rp800.000 per karung. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu warung nasi atau warteg yang memang biasanya ramai pengunjung, namun dikarenakan naiknya bahan pangan nasional, yaitu seperti beras, telur, daging ayam, membuat warteg yang memang saya kunjungi ini yang biasanya ramai menjadi agak sepi pengunjung. Kalau begitu saya akan langsung mengajak pemirsa untuk mewawancarai salah satu pedagang warteg yang sudah saya temui hari ini, yaitu ada Mbak Aros. Selamat pagi Mbak, saya Ulin dari iNews. Mbak, saya mau nanya nih, semenjak harga bahan pangan naik nih ya, contohnya seperti beras dan lain-lain, apakah warteg Mbak jadi sepi atau mungkin Mbak juga mengakalinya dengan cara menambah harganya jadi jauh lebih mahal atau seperti apa Mbak? Iya, kadang kan kalau orang makan harganya kurang pas gitu, kan biasanya saya genapin gitu. Terus juga kadang kan kalau ada orang mau makan nasi minta dibanyakin, kadang suka bingung mau harganya dinaikin. Takutnya nggak makan lagi ke sini, dimurahin, kitanya yang rugi kan.
Terus juga kadang kalau kalau buat masalah nasi mah kadang susah gitu. Apalagi kalau buat berasnya habis mau beli lagi itu suka bingung buat ngatur duitnya, Kak. Pemirsa, sekian obrolan saya dengan salah satu pedagang warteg yang memang mengatakan bahwa kenaikan harga bahan pangan ini memang sangat dikeluhkan dan memang diharapkan pemerintah bisa menurunkan kembali harganya seperti harga normal. Dari Jakarta, Olina Iyasya dan di Bandari, iNews melaporkan.